Waktu terus berjalan, membawa perubahan, membentuk cerita baru, dan meninggalkan jejak yang tak semua orang sadari. Namun ada satu hal yang tidak ikut pudar, sebuah nama yang dulu hampir hilang, kini justru semakin hidup. Pak Raka. Apa yang dulu hanya sebuah teras kecil, kini telah menjelma menjadi sesuatu yang lebih besar. Rumah belajar Raka, tidak lagi hanya satu, tidak lagi hanya di desa itu. Ia telah tumbuh, menyebar, dan berakar di banyak tempat. Di kota kecil, di pinggiran, di tempat-tempat yang sering dilupakan. Selalu ada ruang sederhana, dengan suara yang sama. Anak-anak, kita mulai ya. Ada anak-anak yang tidak pernah melihat Pak Raka secara langsung. Tidak pernah duduk bersamanya, tidak pernah mendengar suaranya secara nyata. Namun, mereka mengenalnya. Lewat cerita, lewat kebiasaan, lewat cara guru-guru mereka mengajar. Pak Raka itu siapa? Seorang pengajar tersenyum, lalu menjawab pelan. Orang yang membuat tempat ini ada. Ada anak-anak yang tidak pernah melihat Pak Raka secara langsung. Tidak pernah duduk bersamanya. Tidak pernah mendengar suaranya secara nyata. Namun, mereka mengenalnya. Lewat cerita, lewat kebiasaan, lewat cara guru-guru mereka mengajar. Pak Raka itu siapa? Seorang pengajar tersenyum, lalu menjawab pelan. Orang yang membuat tempat ini ada. Di setiap rumah belajar, ada satu hal yang selalu dijaga. Cara mengajar. Tidak ada bentakan, tidak ada paksaan. Yang ada hanya kesabaran, pengulangan, dan perhatian. Jika ada anak yang belum paham, mereka tidak ditinggalkan, mereka ditunggu. Jika ada yang salah, mereka tidak dimarahi, mereka dibimbing. Karena itulah yang dulu dilakukan Pak Raka. Setiap malam tertentu, anak-anak dikumpulkan, bukan untuk belajar pelajaran, tetapi untuk mendengar cerita tentang seorang guru yang tetap mengajar meski tidak digaji, yang tetap bertahan meski disingkirkan, yang tetap peduli meski dilupakan. Dan setiap kali cerita itu selesai, ruangan selalu sunyi, bukan karena bosan, tetapi karena hati mereka penuh. Beberapa tahun kemudian, hasilnya mulai terlihat jelas. Anak-anak yang dulu tertinggal, kini mampu bersaing. Yang dulu tidak percaya diri, kini berani bermimpi. Yang dulu hampir menyerah, kini justru membantu orang lain. Dan di balik semua itu, ada satu benang merah. Nilai yang sama, yang terus diwariskan. Gerakan ini tidak lagi kecil. Banyak pihak mulai memperhatikan, ingin tahu, ingin terlibat. Namun setiap kali ditanya, apa rahasia keberhasilannya? Jawabannya, selalu sederhana. Tidak ada rahasia, hanya, tidak menyerah. Setiap tahun, tanggal itu kembali datang. Hari Guru Nasional Indonesia. Namun kini, perayaannya berbeda. Bukan hanya di satu tempat. Bukan hanya di satu desa. Tetapi di banyak tempat sekaligus. Anak-anak membawa bunga, membaca puisi, menulis surat, dan semua itu ditujukan pada satu nama. Di rumah belajar pertama, tempat semuanya bermula, acara selalu berlangsung lebih hikmat. Sebuah kursi kosong masih diletakkan. Seperti dulu, sebuah simbol bahwa seseorang tetap hadir meski tak terlihat. Denny berdiri di depan, suaranya lebih tenang, lebih dewasa, namun tetap menyimpan haru. Kalau hari ini kita bisa berdiri di sini, itu karena seseorang tidak pernah menyerah dulu. Di salah satu sudut ruangan, ada kotak kayu, berisi ratusan surat, dari anak-anak, dari remaja, dari orang dewasa, bahkan dari orang-orang yang tidak pernah bertemu langsung. Isi suratnya berbeda-beda, namun maknanya sama. Terima kasih. Tidak ada angka pasti, tidak ada data resmi, namun dampaknya terasa nyata. Berapa banyak anak yang terbantu? Berapa banyak mimpi yang terselamatkan? Tidak ada yang benar-benar tahu. Namun satu hal pasti, semuanya berawal dari satu keputusan kecil. Untuk tidak berhenti. Suatu sore, seorang anak bertanya, kalau Pak Raka masih ada, apakah beliau senang? Pengajarnya tersenyum, menatap langit. Bukan hanya senang, mungkin beliau sudah tenang. Kini semua mulai mengerti. Mengapa dulu ia tetap bertahan? Mengapa ia tidak menyerah? Mengapa ia tetap mengajar, meski tidak dianggap? Karena ia tidak sedang mengejar pengakuan. Ia sedang menanam. Dan yang ia tanam, bukan sesuatu yang bisa langsung dilihat. Melainkan sesuatu yang tumbuh perlahan. Namun kuat. Ia pernah dihapus. Pernah dianggap tidak dibutuhkan. Namun ternyata, ia tidak hilang.
Ia justru menyebar, menjadi banyak, menjadi luas, menjadi abadi. Karena sejatinya, satu orang yang tulus bisa mengubah lebih dari yang ia bayangkan. Dan kini, setiap kali ada seseorang yang mengajar dengan hati, setiap kali ada anak yang kembali percaya diri, setiap kali ada harapan yang tumbuh kembali, di situlah Pak Raka masih hidup, bukan sebagai nama, tetapi sebagai cahaya yang tidak akan pernah padam.